Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang membeli rumah dengan KPR. Namun sebelumnya, kira-kira apa sih alasan untuk membeli rumah dengan KPR? Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Yuk kita dengar yuk teman-teman. Alasan membeli rumah dengan KPR. Yang pertama, karena harga properti di atas jumlah tabungan. Lalu, yang kedua, nilai properti selalu naik setiap tahunnya. Makanya dari itu, dikejar dari sekarang ya. Dan yang ketiga, daripada ngontrak terus, mendingan bayarin untuk rumah sendiri. Ya enggak? Lalu yang terakhir, yang keempat, dana yang ada untuk membeli rumah, kamu bisa putar kembali untuk keperluan usaha yang produktif pastinya. Nah, sebelumnya, apa sih KPR itu? KPR merupakan bantuan pembiayaan dengan sistem jaminan. Untuk detailnya, sebuah lembaga pinjaman yang biasa disebut perbankan akan memberikan dana bantuan untuk kamu bisa membayar atau membeli suatu aset properti berupa rumah. Di sini tentunya akan ada syarat dan ketentuan ya, yaitu nilai aset properti yang akan dibeli tersebut akan dijaminkan di lembaga peminjaman tersebut sebagai aset bersama selama proses peminjaman tersebut ya. Lalu di sini nantinya kamu yaitu pembeli rumah atau bisa dibilang disebut dengan sebagai yaitu debitur akan membayarkan dengan cara mencicil sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan perjanjian KPR di awal ya teman-teman. Sebelumnya di sini buat kalian yang masih benar-benar pemula, sebelumnya gue ingin memberitahukan jika kalian berminat untuk membeli rumah dengan harga misalnya 500 juta lah, maka kalian harus menyiapkan dana yang lebih dari nominal 500 juta tersebut. Karena di sini akan ada beberapa biaya tambahan. Jika kalian membeli dengan uang cash, maka persiapkan dana untuk hal-hal berikut ini ya dalam transaksi jual beli properti atau rumah ya teman-teman. Yang pertama adalah biaya cek sertifikat, lalu biaya AJB notaris, biaya validasi pajak, biaya balik nama, lalu biaya pajak jual beli. Untuk rincian biaya di atas, sifatnya itu bisa dinegosiasi kepada notaris, kecuali biaya pajak jual beli ya teman-teman, karena sifatnya itu pembayaran ke negara. Kalau kalian membeli rumah second atau rumah bekas, pastikan kalian mempunyai dana ekstra ya teman-teman untuk persiapan renovasi mendadak jika diperlukan. Kalau misalnya kalian membeli dengan KPR, ini adalah tambahan biaya yang kalian perlu persiapkan. Yang pertama yaitu biaya appraisal, biaya provisi, biaya asuransi jiwa dan kebakaran, dan biaya APHT, akta pemberian hak tanggungan. Lalu ada juga biaya administrasi bank, dan cicilan pertama kali yang dibayarkan waktu penandatanganan nanti pas di akad jual beli. Untuk biaya KPR tersebut, ada beberapa yang bisa dinegosiasi oleh pihak bank. Pastikan kalian melihat promo yang ada dan syarat ketentuannya ya. Biasanya dalam hal ini yang paling besar yaitu asuransi jiwa, biaya provisi, dan biaya APHT. 3 poin tersebut berbanding lurus dengan jumlah pinjaman yang kamu akan pinjam nantinya. Jadi bisa dibilang 3 poin tersebut kalau nilai pinjamannya membesar, otomatis 3 poin ini akan membesar pula nilainya. Jumlah pinjaman 200 juta dengan 2 miliar tentunya akan membuat 3 poin tersebut akan terasa sekali jumlahnya. Simulasi pembelian rumah dengan KPR. KPR biasanya memberikan pinjaman maksimal 80% dari nilai appraisal yang dilakukan oleh tim bank tersebut ya, baik itu melalui tim internal maupun tim eksternal. Kita langsung aja ya ke contohnya ya teman-teman ya. Misalnya kamu mau membeli rumah dengan harga 500 juta. Di sini hal yang harus kamu persiapkan adalah kamu harus menyiapkan uang tunai atau cash minimal 20% dari harga properti yang mau kamu beli.
20% dari 500 juta itu ialah 100 juta rupiah. Ini adalah nilai minimal ya, dengan catatan kalau nilai appraisal dari bank terhadap properti rumah tersebut sama dengan nilai harapan kamu. Karena jikalau dari pihak bank memberikan nilai appraisal sebesar 400 juta, maka properti kamu tersebut hanya akan mendapatkan pinjaman yaitu 80% dari 400 juta sebesar 320 juta rupiah. Tentunya kan di sini tadi harapan kamu itu 400 juta. Namun di sini cuma dikasih pinjam 320. Nah, di sini akan ada kekurangan sebesar 80 juta rupiah. Bila ternyata nilai appraisal sesuai dengan nilai transaksi rumah kamu tersebut, yaitu tadi nilai appraisal 500 juta, maka kamu akan bisa mendapatkan sesuai dengan harapan kamu ya, 400 juta rupiah nilai pinjamannya. Kalau saran dari saya adalah kamu menyiapkan dana sekitar 30-40% untuk nilai transaksi amannya. Karena seperti yang gue bahas di awal tadi, akan ada biaya tambahan untuk transaksi jual beli secara normal dan tambahan biaya dari perbankan. Di sini juga ada beberapa syarat pengajuan KPR yang perlu kamu tahu, yaitu usia produktif yang diterima oleh bank maksimal hingga 55 tahun. Lalu untuk yang selanjutnya adalah nantinya perbankan akan melihat cash flow berupa slip gaji atau catatan pembukuan usaha kalian. Bisa juga dilihat dari aktivitas mutasi rekening yang ada di buku bank. Lalu untuk yang selanjutnya, kelengkapan dokumen properti seperti buku, sertifikat, IMB, PBB, dan data identitas kepemilikan penjual. Dan jangan lupa data identitas kamu sebagai pembeli pun diperlukan dengan akurat ya. Biaya appraisal dibayarkan di awal kali ya, waktu kamu mengajukan KPR. Poin selanjutnya yaitu kamu mempunyai catatan keuangan yang bersih atau clean, yang artinya kamu tidak pernah melakukan gagal pembayaran, cicilan, atau kartu kredit, karena nantinya akan ada namanya BI checking. Poin selanjutnya lagi, sebisa mungkin catatan kartu kredit yang kamu sedang jalani sekarang itu segera dilunasi, karena nantinya bisa menjadi catatan yang akan mengurangi jumlah nilai pinjaman kamu. Contohnya, kalau kamu ada kredit kepemilikan kendaraan bermotor, atau kamu ada KPR yang pertama atau yang sebelum ini kamu ajukan yang belum kamu lunaskan. Jadi itu akan mengurangi nominal pinjaman ya. Tips mendapatkan KPR dengan maksimal. Kamu memiliki data yang dibutuhkan bank dengan lengkap dan baik. Contohnya nih, kamu mempunyai pembukuan minimal 3 bulan sebelum tanggal pengajuan KPR. Jika kamu mengajukan KPR misalkan bulan Juli, maka kamu harus mempunyai data Juni, Mei, dan April. 3 bulan ke belakang ini ya teman-teman ya. Biasanya data itu berupa slip gaji ataupun mutasi aktif rekening tabungan kamu. Poin selanjutnya adalah kamu memiliki penghasilan sebesar 3 kali lipat dari jumlah cicilan kamu. Contohnya, jika setelah dikalkulasi cicilan kamu per bulannya sebesar 5 juta rupiah, maka kamu harus mempunyai penghasilan sebesar 15 juta rupiah atau lebih ya. Biasanya, bank mempunyai rumus cicilan pinjaman yaitu sepertiga dari penghasilan bulanan kamu. Entah itu kamu berusaha ataupun kamu bekerja sebagai karyawan. Untuk poin selanjutnya yaitu kamu mempunyai track record yang bagus dalam pembayaran pinjaman perbankan. Contohnya, kamu ada mengambil kredit kendaraan bermotor dan sudah lunas sudah beberapa kali kamu ambil lunas. Kamu punya reputasi yang baik nih di sini nih. Dan juga pembayaran kamu tuh yang kamu lakukan tuh on time. Pastinya akan ada yang namanya bonus khusus dari bank tersebut ya. Lalu untuk poin selanjutnya adalah kamu memiliki member khusus di bank yang mau kamu ajukan KPR. Setiap bank mempunyai ketentuan khusus dalam hal ini ya. Baiknya kamu selalu cek dan update hal tersebut karena nantinya akan memberikan kemudahan KPR untuk kamu. Sebagai contoh, mungkin kamu pernah mendengar yaitu nasabah prioritas. Kira-kira seperti itu untuk gambaran member khusus tersebut ya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah untuk kamu yang sudah berkeluarga, kamu bisa menggunakan konsep yaitu joint income. Biasanya konsep joint income ini adalah konsep untuk keluarga muda yang suami dan istrinya sama-sama bekerja dan mempunyai slip gaji. Untuk poin selanjutnya yaitu mempunyai orang tua yang mau membantu. Saya pernah mendapatkan case yaitu debitur mempunyai usaha namun dirasa penghasilannya itu belum cukup untuk memenuhi cicilan yang diajukan. Saat itu perbankan mencoba membantu mencari jalan keluar. Salah satunya
jalan keluar yang waktu itu saya dapatkan adalah adanya jaminan dari orang tua. Berupa apa? Waktu itu ada kayak semacam berupa pembukuan usaha orang tua tersebut dan jaminan di atas materai. Jika mengalami kesulitan pembayaran, maka akan dibantu oleh orang tua tersebut. Bisa dibilang mungkin nggak semua bank bisa menggunakan konsep ini. Jadi baiknya kamu tanya-tanya dulu ya teman-teman. Nah, untuk poin yang selanjutnya ini, kamu merupakan karyawan tempat bank tersebut berada. Nah, di sini memang membutuhkan yang namanya effort atau perjuangan ya. Salah satunya adalah supaya bisa lolos dalam penerimaan karyawan di bank tersebut. Di sini yang mau saya paparkan adalah selain dari hasil nilai maksimal, kamu nantinya akan mendapatkan yang namanya fasilitas khusus karyawan, di mana nantinya tentunya nanti untuk proses dokumen biasanya lebih dipermudah dari sisi karyawannya ya. Namun tetap nanti akan dinilai dari sisi aset properti. Dan di sini catatan khusus adalah kamu bisa mendapatkan yang namanya bunga KPR dengan sangat-sangat baik penawarannya. Tentu kamu bisa mengerti ya, penawaran yang baik itu seperti apa. Misalkan kalau di umum pasaran masih sekitar 6%, mungkin di bank tersebut bisa kamu dapat sekitar 4,25%. Gimana? Itu kan salah satu keunggulan yang bagus kan? Dan untuk tips yang terakhir supaya kamu bisa mendapatkan KPR dengan maksimal adalah cek promosi yang ada. Biasanya nih, untuk awal-awal tahun itu sekitar bulan Februari dan Maret. Lalu untuk akhir tahun itu biasanya bulan September dan Oktober. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya masih awal tahun, aktivitas dari perdagangan properti itu masih slow down. Karena masih efek liburan gitu deh. Begitu pula dengan akhir tahun, yaitu November dan Desember. Biasanya tuh orang udah fokus pengen liburan lah. Dan orang biasanya udah penutupan buku tahunan. Jadi biasanya siklus tersebut yang bisa kalian hunting. Jangan lupa ya untuk siklus tersebut ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya teman-teman. Kalau misalkan di pertengahan tahun itu ada promo-promo bagus. Secara khususnya sih untuk kata kuncinya adalah bertepatan dengan ulang tahun bank tersebut. Di akhir kata, saya Yohanes sebagai property consultant siap membantu kalian dalam hal pengajuan KPR. Semoga kalian bisa mendapatkan rumah idaman yang kalian dambakan ya dengan tips barusan yang saya share. Kalian bisa hubungi gratis nomor saya, tidak ada biaya apapun. Kamu bisa dapat fast respon di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oh ya, kalian juga bisa titip beli dan jual properti di area Jabodetabek ya. Saya siap membantu kalian. Jika kalian suka dengan informasi yang saya sampaikan ini, jangan lupa kasih like dan share ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. See you, bye-bye. Dadah!